Masih kirim permintaan nih. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sherly, Sherly, analisis jumlah. Hah? ulang lagi. Soalnya tadi kepotong pas awal. Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis jumlah mahasiswa 124 setiap 2 jam dalam rentang waktu 1 minggu dengan mahasiswa Cornelis Yosep Tanu, Muhammad Dimas, Muhammad Eka Ulang, Dim. ulang, ulang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis jumlah mahasiswa 124 setiap 2 jam dalam rentang waktu 1 minggu dengan mahasiswa Cornelis Yosep Tanu, Muhammad Eka Dimas Saputra, dan Gracia Shirley Odiasari. Deskripsi masalah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola kehadiran mahasiswa Telkom University angkatan 2024 selama 1 minggu di lingkungan kampus. Analisis difokuskan pada distribusi kehadiran berdasarkan interval waktu 2 jam setiap hari, guna memahami faktual aktivitas mahasiswa. Data diambil dari jadwal perkuliahan atau KRS yang diperoleh melalui pengisian formulir, mencakup waktu dan jumlah mahasiswa dalam setiap kelas. Tujuan dari analisis kita ini yaitu satu, memahami distribusi pengunjung berdasarkan waktu atau jam dan hari. Kedua, mengidentifikasi pola sibuk, peak hours, dan sepi. Ketiga, membandingkan efisiensi algoritma pencarian dalam menganalisis data. Keempat, memberikan rekomendasi operasional berdasarkan temuan. Metode yang kita butuhkan yaitu algoritma pencarian. Satu, sequential search. Kedua, binary search. Ketiga, pencarian titik ekstrim. Visualisasi dengan satu, heat map. Dua, line chart. Ketiga, bar plot. Keempat, scatter plot. Terus dengan Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Nah, baik. Selanjutnya di sini adalah pengumpulan data. Jadi, eh, data-data yang telah dikumpulkan kami ini dilakukan menggunakan metode survei melalui Google Forms yang disebarkan kepada mahasiswa Telkom University angkatan 2024. Nah, formulir ini dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan analisis pola kehadiran mahasiswa di lingkungan kampus. Dalam form tersebut, responden itu diminta untuk mengisi beberapa informasi yang penting, seperti nama lengkap, terus program studi atau prodinya, terus yang ketiga jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Selanjutnya adalah lampiran kartu rencana studi atau KRS sebagai data utama yang berisi jadwal perkuliahan mahasiswa, termasuk hari dan jam kuliah setiap mata kuliah. Nah, KRS yang dilampirkan ini kemudian digunakan untuk mengekstrasi waktu-waktu perkuliahan secara manual atau semi otomatis. Jadi, data ini diolah menjadi data kuantitatif yang merepresentasikan kehadiran mahasiswa di kampus berdasarkan hari dan jam. Metode ini dipilih karena dianggap efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah besar serta mempermudah proses pengumpulan data secara terstruktur, terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya. Di sini adalah tabel data. Jadi inilah tabel data yang telah kami hasilkan dari apa ya dari analisis sebelumnya. Jadi kita asumsikan bahwa di jam tersebut dan satu kelas tersebut adalah
hadir semua gitu. Jadi 06.30 hingga 7.30 ditambah dengan menghasilkan 711 di hari Senin itu. Selanjutnya seperti 8.30 dan 9.30 di hari Senin, jika dijumlahkan semuanya 439 mahasiswa yang hadir. Dan begitu selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini adalah proses analisisnya, yaitu yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Yang pertama mean atau rata-rata. Mean ini rumusnya adalah total XI atau total keseluruhan datanya ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita telah menghitung bahwa total seluruh mahasiswa itu dalam satu minggu itu dan dibagi dengan entry-nya itu banyaknya data 42. Ternyata kita menghasilkan 359 untuk rata-ratanya. Nah, sementara untuk median sendiri adalah nilai tengah. Median itu di kami mengambil data kedua satu dan data kedua dua, yaitu 445 ditambah 445 lalu dibagi dengan 2. Ya, dengan hasil 445. Selanjutnya adalah modus atau nilai yang sering keluar. Nah, kita dari tabel yang sebelumnya kita tunjukkan itu ternyata nol itu lebih mendominan di hari Sabtu juga. Nah, jadi ternyata nol ini adalah modusnya atau nilai yang sering keluar. Selanjutnya. Nah, di sini adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama standar deviasi. Rumusnya seperti yang udah di ada di PPT tersebut, di mana S itu adalah standar deviasi, X itu ada nilai ke I, X bar atau sama dengan rata-rata, N itu adalah jumlah data. Selanjutnya, nilai ekstrim, yaitu terdapat dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Di mana nilai maksimum ini menandakan bahwa eh, nilai terbesar dari seluruh data. Kita membahas tentang banyaknya mahasiswa yang hadir di hari tersebut. Jadi nilai maksimum itu akan terlihat. Maksudnya gini, nilai maksimum itu adalah banyaknya mahasiswa yang paling banyak hadir di jam dan hari tersebut. Nilai minimum itu adalah kayak di mana mahasiswa itu paling kecil dari seluruh data, kayak banyak yang nggak hadir di hari itu dan jam tersebut. Selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sequential search dan juga binary search. Nah, bisa dilihat pada em, grafik di sini, perbandingannya cukup terlihat jelas, di mana eh, kita diminta untuk mencari sebuah nilai atau target yang dihasilkan. Yaitu jadi kita mencari nilai 744 pada hari Kamis. Nah, di sini perbandingan sequential search dan juga binary search bisa dilihat di sini bahwa waktu yang dihasilkan oleh sequential search itu lebih tinggi daripada waktu yang dihasilkan oleh binary search. Padahal bisa kita lihat di sini juga untuk jumlah langkah itu lebih banyak di binary search daripada sequential search. Jadi menurut saya waktu yang digunakan itu lebih efisien di binary search. Untuk mencari data yang jumlahnya banyak itu kita lebih efisien atau lebih baik menggunakan binary search di sini. Nah, selanjutnya adalah heat map. Nah, heat map ini bisa kita lihat dari ukuran warna di sini, dari yang paling muda berwarna kulit dan juga yang paling berwarna merah yang sangat gelap ini. Nah, bisa dilihat dalam penyebaran datanya, heat map itu memiliki warna-warna yang berbeda sesuai dengan nilai yang dimiliki. Misalnya pada hari Senin pukul eh, 06.30 atau setengah 7 hingga setengah 8 memiliki jumlah mahasiswa 711 yang dimana di sini warnanya cukup kemerahan. Selanjutnya itu titik tertinggi bisa dilihat juga dari warnanya yang sangat lebih merah gelap itu ada di hari Kamis pada pukul setengah 8 hingga setengah 9 mohon maaf sampai setengah 10 itu ada di angka 744 bisa terlihat dari warnanya yang sangat merah gelap. Selanjutnya adalah line chart, di mana ini adalah persebaran data dari hari Senin
hingga hari Sabtu. Ini adalah menentukan titik atau jumlah dari mahasiswa yang hadir pada hari itu. Contohnya pada hari Senin, di mana hari Senin memiliki titik tertinggi itu pada 700 ke atas. Dan titik tertinggi tetap dimiliki pada hari Kamis, yaitu di 700 lebih, di tengah-tengah, hampir 800, seperti itu. Selanjutnya adalah bar chart, di mana bar chart ini juga menilai kehadiran siswa berdasarkan total dalam satu hari. Nah, bisa kita lihat di sini, mahasiswa paling banyak itu hadir di hari Kamis, disusul dengan hari Selasa, lalu ada hari Rabu, hari Senin, dan juga hari Jumat, dan terakhir hari Sabtu. Nah, dapat disimpulkan dari bar chart ini, meskipun hari Senin tadi memiliki jumlah mahasiswa paling banyak hadir di jam setengah 7 hingga setengah 8 di angka 700-an, tetap untuk total keseluruhannya itu masih dimiliki hari Kamis, lalu Selasa, Rabu, dan Senin di urutan keempat, lalu Jumat, dan terakhir di hari Sabtu. Selanjutnya adalah scatter plot. Nah, bisa kita lihat di sini persebaran datanya untuk scatter plot kehadiran mahasiswa per hari. Jadi titik-titik ini adalah varian atau bentuk harinya ya dari hari Senin hingga hari Sabtu berdasarkan warnanya. Nah, bisa kita lihat di sini antara kedua scatter plot ini itu eh, relasinya itu sangat eh, tidak ada karena sejatinya kalau ada relasi itu titik-titik ini akan berada di tengah melalui sebuah garis di tengah-tengah sini. Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk scatter plotnya. Jadi jumlah mahasiswa dengan waktu kehadiran atau hari kehadiran memiliki relasi yang negatif atau tidak ada relasi sama sekali, seperti itu. Baik, di sini selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, seluruh dari kesimpulan ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kehadiran mahasiswa Telkom angkatan 2024 selama 1 minggu untuk mendukung perencanaan kegiatan kampus. Nah, analisis ini dilakukan dengan teknik pencarian titik ekstrim, sequential search, binary search, dan visualisasi datanya. Ditemukan bahwa puncak kehadiran terjadi pada hari Kamis pukul 9.30 sebanyak 744 orang. Sedangkan kehadiran terendah terjadi pada hari Sabtu, yaitu selanjutnya sequential search cocok untuk data kecil yang tidak terurut. Sedangkan binary search ini lebih efisien untuk data terurut. Visualisasi seperti heat map dan grafik batang membantu menggambarkan tren kehadiran secara jelas. Disarankan penting dijadwalkan pada pukul 9.30 hingga 11.30 di hari Senin hingga Kamis. Sementara Jumat sore dan Sabtu digunakan untuk kegiatan non formal atau pemeliharaan. Binary search dan visualisasi ini juga direkomendasikan untuk pencarian dan analisis data yang lebih efektif. Nah, baik untuk presentasi sementara segitu saja. Apabila ada kesalahan kata atau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.